Anda masih bersama Anyus NTB pemirsa. Hasil kerajinan gerabah Pulau Lombok cukup terkenal hingga mancanegara. Dan kerajinan gerabah ini diminati wisatawan karena memiliki bentuk maupun motif yang khas. Anda penasaran? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Inilah desa penghasil kerajinan gerabah terbesar di Lombok, bahkan di NTB, yakni di Desa Banyumulek, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Desa ini terletak di sebelah selatan kota Mataram dengan jarak tempuh lebih kurang 10 km atau 30 menit dari kota Mataram. Ketika mengunjungi Desa Banyumulek, kita akan disambut dengan gapura dengan khas gerabah yang bertuliskan Sentra Kerajinan Gerabah Banyumulek. Ketika melangkah masuk ke area desa, Anda akan menemui sekolah serta kantor-kantor pemerintah yang dihiasi dengan pernak-pernik gerabah-gerabah besar pada pagar temboknya, sehingga kesan desa gerabah pun akan sangat kental terasa. Di salah satu rumah warga penghasil gerabah, seorang perempuan dengan tangan yang penuh lumpur sedang mengolah tanah liat dengan menginjaknya. Sedikit demi sedikit tanah yang sudah halus dibentuk seperti asbak yang masih basah. Di halaman rumahnya tergeletak sejumlah gerabah dengan berbagai bentuk dan ukuran yang sedang dijemur. Pemandangan ini pun biasa menghiasi suasana Desa Banyumulek, salah satu desa sentra kerajinan gerabah yang ada di Lombok. Amanah menjelaskan, harga yang ditawarkan di desa ini bervariasi. Anda bisa membawa pulang hasil seni tersebut dengan harga yang variatif, tergantung dari bentuk, ukuran, motif, hiasan, serta tingkat kesulitan saat proses pembuatannya. Bakar seperti ini, kendalanya itu mungkin tidak ada kayu, tidak ada rubi, jerami, baru tidak boleh dibakar. Kadang kalau yang bikin ini, kalau hujan tidak bisa kering, satu pijan 250. Kalau pasirnya itu dibeli satu dosa 70 ribu. Beda harganya kalau yang polos sama yang pakai motif. Proses pembuatan gerabah mulai dari menghaluskan tanah liat, meredamnya, menjemur, membentuk sesuai desain, menghaluskan, membakar hingga proses finishing. Para pengrajin berusaha untuk terus memasarkan hasil kerajinan mereka, dan Desa Banyumulek juga kerap dijadikan daerah studi banding dari para mahasiswa, baik di NTB maupun luar daerah. Pokok turun temurun sudah. Ya, kadang-kadang di luar negeri, Bali, terutama Bali dulu. Kalau Bali dari ngopernya ke luar negeri. Kalau di sini memang sih murahnya, ya paling ya harga di sini misalnya 10.000, kalau sudah di sana ya sampai 50-60 ribuan. Ya kadang-kadang tergantung pesanan, kalau kayak dulu-dulu itu ya kadang-kadang ya cukup, tapi kalau musim-musim kayak bom Bali itu ya pokoknya sepi. Hasil kerajinan gerabah Desa Banyumulek sudah merambah sampai ke pasar internasional, misalnya ke New Zealand dan beberapa negara di Eropa. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Kiematubu atau Tidore yang terletak di Provinsi Maluku Utara merupakan destinasi yang diminati wisatawan. Di atas puncak gunung dengan ketinggian 1.730 di atas permukaan air laut ini, pengunjung akan disuguhkan pemandangan alam yang sangat eksotik. Ini saya sampai merinding karena persis saya berdiri saat ini seperti negeri di atas awan. Sekarang saya dan tim Geopark lagi menuju sebuah pulau kecil. Memang walaupun pulaunya kecil, tapi menyimpan banyak sekali keindahan alam baik darat maupun lautan. Nah ini sekarang saya lagi menyusuri pulau-pulau kecil di Maluku Utara. Di sini pemandangannya luar biasa banget indahnya. Dan saya dan tim sangat-sangat beruntung sekali karena cuaca hari ini benar-benar cerah banget. Menyusuri pulau-pulau kecil di Maluku Utara, kali ini saya akan segera menjejakkan kaki di Tidore Kepulauan. Dari kejauhan Kiematubu yang merupakan puncak dari Gunung Marijang, titik tertinggi Tidore, terlihat sedikit tertutup awan. Semilir angin dan birunya laut menyambut kedatangan saya di kota terluas kedua di Indonesia setelah Palangkaraya ini. Saya langsung menuju sebuah desa paling tinggi di Tidore, Desa Gurabunga. Kelurahan Gurabunga menjadi tujuan pertama saya saat saya menginjakkan kaki di Tidore Kepulauan.
Nah, Kelurahan Gurabunga ini diberikan penghargaan sebagai kelurahan terbersih se-Maluku Utara. Tapi bukan itu yang ingin saya bahas di sini. Jadi, tujuan utama saya ke sini adalah karena Kelurahan Gurabunga menjadi titik awal mula saya untuk bisa mendaki Gunung Marijang yang memiliki puncak Ciematubu. Nah, ini sayangnya cuaca saat ini lagi mendung, jadi puncak Ciematubunya lagi tertutup kabut. Semoga besok saat saya mendaki, cuacanya sudah sangat bersahabat. Perjalanan kami mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur atau sekitar pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Halo, selamat pagi. Jadi sekarang di sini sudah menunjukkan waktu 4:30. Itu sekitar 2:30 di waktu Indonesia Barat. Dan rencananya pagi ini aku dan tim Geopark kita mau mendaki Gunung Marijang. Pagi-pagi di sini sih agak dingin ya. Tapi mudah-mudahan nanti pada saat mendaki cuacanya sangat bagus. Sebentar, saya nafas dulu. Jadi kalau kata guide di sini, kalau sampai ke puncak Ciematubunya itu sekitar 1,5 jam. Kira-kira saya berapa lama ya? Karena terus terang aja ini jalur pendakiannya tuh nanjak terus. Nah, kalau ada bonus juga cuma sebentar. Capek banget. Pukul 7 pagi, hari mulai terang, medan yang saya lalui mulai terlihat. Mau tahu nggak? Dikira nih udah lama nanjak, ternyata ini baru 1/4-nya. Dan ini baru sampai pos 2. 4 jam pendakian, saya dan tim telah melewati pos 4. Langkah saya sempat terhenti di suatu titik di mana tradisi menghormati roh masih menjadi intisari kehidupan masyarakat Tidore Kepulauan. Gunung ini, Gunung Marijang, masih dijaga dan dilindungi oleh para leluhurnya. Tak jauh dari titik saya berhenti sebelumnya, sebuah mata air menjadi sedikit penghiburan di tengah tanjakan Gunung Marijang yang luar biasa ini. Ini langsung minum kan? Selepas dari pos terakhir Gunung Marijang, saya tak melihat satu pohon pun. Rute menuju Ciematubu atau puncak Marijang hanya menyisakan ilalang setinggi 2 meter. Setelah 6 jam pendakian, akhirnya tiba juga kami di Ciematubu, puncak dari Gunung Marijang. Peluh dan keringat selama pendakian akhirnya terbayarkan dengan keindahan pemandangan di titik tertinggi Maluku Utara. Hembusan angin kencang di ketinggian membuat awan datang dan pergi melewati kami, membuat kawah Mati Marijang kadang memutih namun juga menunjukkan lubang menganga sedalam ratusan meter yang menjadi jejak aktivitas vulkanik di masa silam. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih pamit dan sampai jumpa.